Ya pemirsa, kini kita ke informasi yang pertama, ya ini terkait Sri Mulyani yang kipas-kipas dapat duit cuan dari ekspor CPO. Ya pemirsa, harga minyak sawit mentah masih tinggi selama Januari-Maret tahun ini. Negara pun panen uang dari penerimaan negara bea keluar dari produk sawit. Data Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan BK dari ekspor produk sawit pada Januari-Maret 2025 atau kuartal 1 2025 menembus di angka 7,89 triliun rupiah. Nilai tersebut melesat 1.145,7% atau tumbuh 12 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan setoran terbesar datang dari turunan CPO yakni 6,49 triliun rupiah atau melesat 4.264,8%. Lonjakan BK dipengaruhi oleh tingginya harga sawit, bukan peningkatan permintaan. Data definitif menunjukkan rata-rata harga CPO pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp4.415,8 per ton atau naik 11,84% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan volume ekspor produk sawit pada Januari-Maret 2025 sekitar 9 juta ton atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yakni 9,2 juta ton. Kenaikan pendapatan ini tentu menjadi kabar gembira bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani karena bisa menjadi penambah penerimaan negara. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni alasan Trump yang berubah pikiran hapus blokir ke China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berubah pikiran soal kebijakan larangan ekspor chip AI Nvidia ke China. Dan ini dilakukan setelah pertemuan makan malam dengan CEO Jensen Huang di kediaman mewah Mar-a-Lago di Florida. Pemerintahan Trump sebelumnya dilaporkan akan melarang ekspor chip AI Nvidia H20 ke China. Keputusan tersebut menyusul larangan chip canggih ke negara tersebut berbulan-bulan sebelumnya. Rencana larangan itu sebenarnya telah terdengar sejak Januari 2025 lalu saat Amerika Serikat masih dipimpin Joe Biden. Namun terus terdengar hingga Trump mengambil alih kepemimpinan kedua kalinya. Larangan impor tersebut jelas merugikan Nvidia. Pasalnya H20 memang dikembangkan perusahaan agar tidak termasuk chip canggih. Dengan begitu bisa tetap dikirimkan ke China. Kabarnya rencana tersebut kemungkinan tidak akan terjadi karena Trump melunak usai bertemu dengan Huang dalam makan malam senilai $1 juta Amerika Serikat. Trump berubah pikiran karena Nvidia berjanji untuk menggelontorkan lebih banyak investasi data center ke Amerika Serikat. Pesanan H20 memang membludak selama awal tahun 2025. Pemesanannya berasal dari raksasa teknologi China seperti ByteDance, Alibaba, dan Tencent. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni kebijakan Trump yang memakan korban baru. Ya, Universitas Harvard kini menjadi korban baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintahan Trump mengumumkan bahwa mereka akan membekukan hibah multi tahun senilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat dan kontrak multi tahun senilai 60 juta dolar Amerika Serikat di lembaga pendidikan. Hal ini diketahui setelah sekolah tersebut mengatakan tidak akan mengikuti tuntutan kebijakan dari pemerintah. Universitas tersebut menerima surat dari gugus tugas federal minggu lalu yang menguraikan tuntutan kebijakan tambahan yang disebut akan menjaga hubungan keuangan Harvard dengan pemerintah federal. Ini sebenarnya rentetan dari ancaman pemerintah Trump ke sejumlah perguruan tinggi di seluruh Amerika Serikat dengan pemotongan dana jika perubahan kebijakan sekolah tidak dilakukan. Di antara mandat dalam surat pemerintah tersebut adalah penghapusan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi Harvard, pelarangan masker pada protes kampus, reformasi perekrutan dan penerimaan mahasiswa berbasis prestasi, dan pengurangan kekuasaan yang dipegang oleh fakultas dan administrator yang lebih berkomitmen pada aktivisme daripada beasiswa. Menurut pemerintah, perubahan ini berguna untuk memerangi antisemitisme di kampus-kampus setelah serangkaian insiden besar di seluruh negeri sebagai tanggapan terhadap perang Israel-Hamas di Gaza. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni terkait perang dagang Amerika Serikat yang juga memakan korban baru, yakni Jepang. Pemerintah Jepang mengatakan bahwa bisnis di negara tersebut mengalami pelemahan yang signifikan akibat dari tarif yang dijatuhkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini disebutkan langsung oleh Menteri Revitalisasi Ekonomi Ryosei Akazawa. Dalam konferensi pers menjelang keberangkatannya ke Washington untuk bernegosiasi, Akazawa mengatakan laba perusahaan Jepang turun dari hari ke hari akibat tarif yang dijatuhkan Presiden Trump. Ia juga menyerukan solusi yang cepat atas kondisi ini dan di Washington, Akazawa dilaporkan akan mengeluarkan seruan keras untuk peninjauan ulang tarif Trump.
Diketahui Jepang sejauh ini gagal dalam upaya untuk mendapatkan pengecualian dari tarif Amerika Serikat termasuk 25% pada sektor otomotif global yang mulai berlaku pada awal April. Akazawa juga menekankan dalam sebuah wawancara dengan harian Yomiuri Shimbun yang diterbitkan hari Senin bahwa penting untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang sebenarnya diinginkan pihak Amerika Serikat. Ia juga mengatakan bahwa ia siap untuk berbicara tentang pengembangan ladang gas alam cair atau LNG di Alaska jika pihak Amerika Serikat mengangkat masalah tersebut.